mudilla lah. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu diberikan cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Al-Hadi, Maha Pemberi petunjuk Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, memegang teguh dalam agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia semua telah mendapatkan kemenangan yang agung, sukses sejati. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang Maha memberikan Al-Mannan, Maha memberikan karunia, ya, Al-Wahhab yang Maha memberikan karunia, Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki, yang telah memberikan kita begitu banyak karunia dan rezekinya. Di antaranya Allah tentunya mengembalikan ruh kita setelah tertidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mewafatkan kami dalam tidur kita. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kelak kami akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kami. Dan juga kita bersyukur karena tentunya Allah memudahkan kita untuk melangkah ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang munafik, khususnya kaum laki-laki yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat tentunya kata Nabi SAW, sangat sulit untuk melangkahkan kaki mereka menuju masjid. Dan juga nikmat yang kita sadari dan berusaha syukuri berikutnya adalah Allah memberikan kita taufik untuk duduk dalam majelis ilmu, majelis yang Nabi SAW katakan bila seseorang menempuhnya, ya, berusaha untuk menghadirinya karena menginginkan ilmu, ya, maka Nabi SAW mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan-jalan dia menuju al-jannah, menuju surga. Dan di antara jalan surga yang ditunjuki oleh ilmu adalah bahwasanya ilmu syariat ini menjelaskan bahwa Allah maha luas rahmatnya dan Allah maha mengampuni hamba-hambanya. Allah memberikan sejumlah jalan-jalan kebaikan yang dengannya seseorang bisa melebur dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan selama hidup. Antara lain Allah turunkan bulan Ramadan yang kita sekarang insya Allah berada di gerbangnya sekitar 1 bulan lagi, ya. Dan tentunya untuk memberikan atau untuk kita berusaha ikhtiar untuk bisa beribadah yang terbaik di bulan tersebut, ya, maka wajib tentunya kita membekali dengan ilmu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka dia harus berbekal dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dia berbekal dengan ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilm. Begitu juga bagi mereka yang menginginkan keduanya, maka tentunya harus dengan ilmu, ya. Dan dengan ilmu Allah mau menunjukkan kita dengan izinnya, ya, jalan-jalan menuju kebaikan yang Allah ridhoi dan juga
kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah murkai atau Allah benci. Pada pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan bab pembahasan fikih mengenai kitab puasa. Saya kira sebelumnya kita sudah selesai dari syarat wajib puasa Ramadan ya. Ini ibu-ibu masih ada yang ingat? Oh belum Pak? Bukan di sini. Syarat puasa Ramadan belum ya? Syarat wajib puasa Ramadan belum Pak ya? Islam balik sudah Bu? Oh sudah ya. Atau kayak saya baca ringkas saja. Syarat puasa wajib puasa Ramadan adalah tentunya seorang muslim. Kemudian yang kedua balik ini tentunya laki-laki bermimpi ataupun wanita telah datang bulan, dan usia datang bulan yang paling awal 9 tahun. Atau kalau tidak ada mimpi dan tidak ada haid sampai usia 15 tahun, maka seorang anak sudah dianggap sebagai balik menurut umumnya fuqaha ahli fikih. Jadi batasan 15. Walaupun belum keluar haid ataupun belum mimpi seorang anak laki-laki, kalau sudah 15 tahun maka dia dianggap balik. Dan walaupun misalnya usia 9 tahun sudah haid, mungkin kita masih anggapnya anak-anak. Ini telah kita sebutkan, ini terjemahannya salah. Puasa tidak wajib atas orang yang belum mencapai umur dewasa, tidak. Karena 9 tahun belum dianggap dewasa dalam masyarakat kita. Tapi kalau dia sudah balik, dia sudah datang bulan, maka saat itu sudah wajib bagi dia untuk berpuasa. Orang tuanya wajib memperhatikan dia, apakah dia berpuasa atau tidak. Jangan nganggap kenwe dan budak kene, itu kan? Akhirnya dibiarin puasanya asal-asalan, nggak bisa. Dia sudah dihitung, dimulai catatan awalnya. Ketika kemudian asal-asalan, selain dihitung sebagai dosa, juga orang tuanya berdosa karena kemudian melalaikan anaknya. Kemudian syarat wajib berikutnya adalah berakal, ya tentunya orang gila ataupun orang yang lemah akal, gangguan dengan memorinya, maka tidak wajib berpuasa. Begitu pula orang yang disebut al-mukharrif, pikun parah, begitu juga Alzheimer, maka mereka tidak perlu qadha dan tidak perlu fidyah, karena secara mendasar mereka sudah lepas beban syariat, tidak ada taklif, ya, karena mereka Nabi SAW katakan, atau yang tadi orang-orang yang kita sebutkan ini, ya masuk dalam golongan yang Nabi SAW katakan, rufi'al qalamu an thalathatin, pena catatan amal itu diangkat dari 3 kelompok. Jadi kita ini semenjak balik Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari bahwa malaikat mencatat semua tindak tanduk kita, ucapan, perbuatan kita, semua dicatat dengan detail. Tapi ada saatnya seseorang pernah catatan amalnya diangkat, tidak ditulis, yaitu dari seorang anak sampai dia bermimpi, sampai dia balik. Ketika masih anak-anak, dia tidak dicatat. Anin-naim hatta yastaykir, dari seorang yang tidur sampai dia terjaga. Ketika tidur, ya, walaupun ibu-ibu misalnya mimpi ketemu jurik, ya, mimpi terus dipukul, ternyata suaminya, dia tidak berdosa karena tidak dicatat. Ya, karena kan tidak sadar, ya. Begitu juga dengan orang gila sampai dia berakal, orang pikun parah, ya, walaupun badannya kekar, badannya sehat, ya, tapi ketika istrinya masuk ke dalam kamar sahaya, nah ini berarti sudah pikunnya parah, gitu kan? Dia tidak mengenali istrinya sendiri, anak-anak yang nggak kenal, orientasi waktunya kacau, maka orang seperti ini dikiaskan dengan orang gila. Ya, kata para ahli ilmu, walaupun badannya sehat tidak perlu fidyah, tidak perlu qadha kalau ada gangguan akal. Yang keempat sehat, dan sehat tentunya orang sakit, ya, dan sakit yang dimaksud tidak boleh atau boleh tidak berpuasa adalah yang sakit yang bisa apabila dia berpuasa akan menyengsarakan dia, akan membuat parah penyakitnya atau proses kesembuhannya kemudian menjadi sulit, ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-iqamah, bermukim. Orang yang musafir tidak wajib berpuasa, ya. Adapun mukim wajib berpuasa. Sehingga kalau seseorang mau mudik kemana nih?
ke Surabaya. Nanti jam berapa kita janjian? Jam 9. Jam 9 pagi kita rombongan. Karena dia judulnya musafir, ada sebagian orang ketika dia nanti memutuskan jam 9 akan musafir dan dia merasa oh nggak kuat saya bawa mobil ke Surabaya kalau puasa. Akhirnya dia tidak berpuasa dari paginya, dari subuhnya. Ya, padahal dia masih belum berangkat. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Kenapa? Karena status dia masih mukim. Dia baru musafir setelah dia keluar dari kotanya bawa kendaraan. Tapi subuh ketika datang fajar dia masih mukim. Sehingga tidak boleh dia tidak berpuasa pada saat itu karena tidak ada uzur. Ya, tidak ada. Ini yang harus diperhatikan. Ini banyak kesalahan di masyarakat kita. Dan itu pun misalnya kalau kita janjian misalnya jam 9 nanti kita berangkat. Seringkali kadang kan belum tentu berangkat, Pak. Tiba-tiba cancel. Wah, ternyata ada masalah mobilnya harus benerin dulu. Atau teman kita yang mau ngikut nggak bisa sekarang, besok aja. Ya udah deh besok aja, di cancel kan. Atau jalanan nih kelihatan macet banget, mungkin kita jalan malam aja. Akhirnya nggak jadi ininya safarnya. Oleh karena itu status kita masih mukim, harus diingat. Sehingga jangan tidak berpuasa dari pagi, tapi dia berpuasa. Perkara dia nanti pergi, nanti kemudian jalan nggak kuat dia berbuka, itu beda cerita. Itu ada hukum tertentu ya. Tapi jangan dia ketika di rumah dari pagi sudah tidak berpuasa karena status dia masih iqomah, masih bermukim. Yang keenam tentunya suci dari haid dan nifas ya. Sehingga apabila wanita haid dan nifas tentunya tidak wajib. Dan apabila qadarullah 5 menit atau 10 menit sebelum berbuka puasa, ibu-ibu udah masak lengkap, disajikan semua, ibu-ibu udah pakai mukena siap disantap, tiba-tiba ya mohon maaf tiba-tiba datang bulan. Nah pada saat itu dia harus mengqadha hari itu ya. 5 menit lagi aduh tanggung ya, tasnya pengen cengek tinggal bala-balana, tiba-tiba ya qadarullah keluar atau datang bulan, maka terpaksa langsung saja dimakan bala-balanya gitu. Dan sudah nggak puasa kan, nggak usah nunggu lagi gitu. Penetapan masuk bulan Ramadan dan berakhirnya masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Penulis menuliskan seperti itu oleh seorang muslim atau sendiri atau kesaksian orang lain, dan orang tersebut harus disyaratkan seorang yang adil, orang yang soleh, memiliki integrasi ya. Memiliki integritas dan dia bersaksi melihat hilal Ramadan, maka orang seperti ini apabila benar maka diterima persaksiannya. Nabi SAW atau Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra." Barang siapa syahidani melihat, menyaksikan. Ya. Jadi antara kalian yang melihat tanda bulan maka hendaklah dia berpuasa. Juga Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Bila kalian melihatnya, dikaitkan dengan apa yang dilihat. Ya. Sehingga menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah terdapat ijma, kesepakatan ulama bahwa menetapkan datang dan selesainya Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Ijma ini artinya kesepakatan seluruh mujtahid ya. Selain 4 madhab mereka sepakat ya bahwa menetapkan puasa hanya dengan ru'yatul hilal, dengan apa yang dilihat. Di zaman Nabi SAW disebutkan sudah ada hisab, tapi beliau tidak memerintahkan untuk menggunakan hisab. Beliau memerintahkan mengikat hukumnya dengan apa yang dilihat. Dan bila terhalang maka beliau sudah memberikan tipsnya. Ya, fa in ghubiya 'alaikum, apabila terhalang kalian dari melihatnya, mungkin karena ada awan atau mendung, fa akmilu iddat Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena bulan Hijriah itu dia kalau nggak 29 30 Pak. Ya, Nabi SAW pernah bilang kepada Aisyah, "Inna syahra, sesungguhnya bulan itu hakada, begini, begini dan begini." Beliau mengisyaratkan 29. Atau hakada atau begini 30. Jadi namanya bulan Hijriah itu kalau mau 29 30. Sehingga bila 29 terhalang dari melihatnya, maka dianggap bulan tersebut menjadi 30.
Nah itu saja, sesederhana itu. Dan memang hukum ini dibuat dengan tujuan syariat, ya. Syariatnya tadi memudahkan, tidak semua orang, semua budaya bisa menguasai misalnya hisab, ya. Tapi semua orang bisa melihat, ya. Semua orang bisa melihat, atau walaupun dibantu dengan alat misalnya, ya. Sehingga tadi disebutkan ada ijma, ya. Dan di sini ada perkataan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Sumu ini kata perintah, ya. Kata perintah dalam bahasa Arab yang menunjukkan lil jamaah, untuk jamaah, untuk orang banyak. Kalau kita bahasa Indonesia, pergi kamu atau pergilah. Mau bilangnya satu orang laki-laki lawan bicara kita, atau satu orang perempuan, atau dua orang, atau banyak, kita tetap katanya apa? Pergilah. Cuman gitu saja kan? Pergilah. Tapi bahasa Arab tidak. Bahasa Arab itu sangat rinci. Kalau lawan bicaranya laki-laki satu orang, idhab. Kalau laki-laki dua orang, idhaba. Kalau laki-laki banyak, idhabu. Itu kan? Kalau perempuannya sendiri, idhabi. Perempuan berdua, idhaba. Ya, perempuan banyak, idhabna. Jadi bahasa Arab itu memiliki pola. Nah, termasuk ini sumu. Ini menunjukkan untuk jamaah. Berpuasalah kalian ketika kalian melihatnya, dan berbuka juga seperti itu selesai dari puasa. Sehingga sebagai atau para ulama menyimpulkan bahwa berpuasa itu dilakukan secara bersama-sama, tidak menetapkan sendiri-sendiri. Ya, tidak menetapkan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalimatnya diperintahkan sumu, perintahkan untuk jamaah. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini ketika menetapkan bersama, apa yang kemudian kita bisa ikuti, misalnya ada yang begini, ada yang begitu, ya. Ini juga kita lihat di sini tidak ada yang ceritanya tidak bisa sembarangan untuk menetapkan awal Ramadan ini. Ada sebagian di kita selalu heboh, ya. Ada yang menetapkan dengan apa? Dengan pasang surut. Ya, ada yang pasang surut laut. Di dekat kami sudah pasang. Jadi ini artinya saatnya untuk berpuasa. Ini dari mana? Itu surut, gitu ya. Yang lebih gila lagi, saya sudah dapat telepon dari Allah, ya, tanggal 1 Syawal, tanggal sekian, ya. Itu orang gila. Tapi yang lebih gila lagi yang ngikutinya. Yang ngikutinya banyak, ya. Yang ngikutinya banyak. Kita lihat yang tahun kemarin itu 2024 itu banyak sekali, gitu kan. Karena merasa mungkin ada pembenaran. Sebenarnya mungkin dia juga nggak mungkin lah orang bisa telepon Allah. Tapi dia ada pembenaran, kalau saya bisa buka sekarang, ya sudahlah sekalian, gitu kan. Jadi modus kata anak muda sekarang. Nah ini artinya ketika misalnya berbeda seperti itu, maka kita dalam hal ini ikuti jamaah. Dan yang diakui di negeri kita, suka atau tidak suka, nyoblos atau tidak nyoblos, dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan MUI dalam sidang ifbat. Itu kan yang diakui semua golongan, ya. Makanya kalau kita sebagai masyarakat umum sebenarnya tidak usah bingung. Kita dalam hal ini, karena Allah berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ikuti Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri menurut ulama tafsir adalah al-ulama wal umara. Suka atau tidak suka, mereka yang mengurus urusan ini. Kita haji harus ada cap dari pemerintah. Nggak bisa kita haji dengan organisasi sendiri misalnya, pergi. Suka atau tidak suka, mereka yang memang berwenang. Sehingga dalam hal ini, ya, kita sebenarnya sudah lepas tanggung jawab ketika kita mengambil pendapat mereka. Karena kita tidak disuruh mencari sendiri-sendiri. Ya, misalnya apalagi kalau semua orang seolah-olah punya kemampuan, ya, mencari sendiri, ya. Cing ningali, misalnya suami istri lihat ini masuk Ramadan, neneknya bilang atau istrinya bilang ke suaminya, Ki, ping tingali ka luhur, terus saya hilal tuh, gitu. Kan enggak setiap orang, ya. Dan kita menyerahkan dalam ini kepada yang pihak berwenang. Benar atau salahnya mereka, kalau benar mereka dapat 2 pahala ijtihad. Karena memang mereka berusaha ijtihad, mereka mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan ahli-ahli. Adapun salah, mereka mendapatkan 1 ijtihad. Adapun kita
kita sudah disebutnya bara'atul zimmah, kita sudah lepas tanggung jawab. Karena kita tidak diperintahkan mencari sendiri-sendiri. Ya. Kita diperintahkan untuk cukup saja kepada pihak yang benar. Dan juga ya ini dalam hal ini juga untuk kesatuan kalimat kaum muslimin. Ya. Kalau misalnya ada satu keputusan semua kaum muslimin berbarengan, menunjukkan hikmahnya antara lain persatuan umat. Andaikan anggaplah, mohon maaf, setiap organisasi di Indonesia banyak, ya, mengedepankan ego masing-masing untuk mengatakan, oh kami melihat ini, kami melihat ini, maka akan banyak sekali perbedaan di kita. Ya. Di puasa Ramadan ataupun selesainya akan banyak sekali. Di sana misalnya kalau di Lombok itu yang kuat NW, Nahdlatul Wathon, Jawa Timur Nahdlatul Ulama misalnya, ya. Dan di sini dan di situ. Ini setiap daerah punya ini. Tapi kita memberikan kepada waliul amr, pemangku kebijakan dalam hal ini yang berwenang, ini antara untuk persatuan umat, sehingga tidak perlu bingung ya dalam hal ini, cukup ambil pendapat yang memiliki wewenang tersebut. Yang berikutnya adalah waktu niat berpuasa. Kita telah pernah sebutkan bahwa puasa yang wajib itu ada dua jenis. Yang pertama, puasa yang wajib dari asal syariat, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa yang wajib disebabkan oleh mukallaf, oleh hamba itu sendiri, yaitu puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarat. Ya. Semua puasa wajib tersebut itu disyaratkan harus ada niat, ya, harus ada niat. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Dan dilakukan sejak malam sampai menjelang fajar. Kapan yang disebut malam? Yang disebut malam itu adalah semenjak terbenamnya matahari dari maghrib, ya. Karena perpindahan tanggal dalam hijriah itu terjadi pada saat maghrib. Maka pada saat itu seseorang harus meniatkan, ya. Apakah harus dilafazkan? Tidak perlu, karena niat itu letaknya yang disepakati di hati. Dia cukup niatkan bahwa akan berpuasa pada esok hari untuk puasa Ramadan, itu sudah cukup, ya. Dia lakukan niat tersebut antara pada maghrib sampai menjelang fajar. Sebagian orang menganggap atau sebagian ahli ilmu mengatakan kalau seseorang sudah sahur sebenarnya dia sudah berniat. Karena kan tidak mungkin seseorang sarapan jam 3:30, ya. Dia sengaja untuk sarapan saja, enggak, tapi kan ada niat untuk berpuasa, ya. Artinya itu termasuk bagian dari niat, walaupun tetap kita berusaha hadirkan di hati kita. Memang ada yang mengatakan bahwa cukup 1 bulan saja di awal niatnya. Ini antara pendapat Imam Malik, ya, dalam Imam Malik bin Anas. Tapi jumhur mengatakan, mayoritas ulama dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali, mereka mengatakan wajib hukumnya berniat setiap malam. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, nah ini hadisnya kita bisa lihat, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr, barang siapa yang tidak meniatkan siyam, puasa di malam hari sebelum fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Nah, sehingga ini menjadi dalil jumhur, mayoritas ulama mengatakan tetap harus diniatkan setiap malam. Walaupun tadi tidak perlu dilafazkan, cukup dia niatkan saja dalam hati dia, ya, seperti itu sampai fajar. Dan sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kalau seseorang musafir, kan dia punya pilihan tuh, Pak, untuk tidak puasa. Anggaplah dia tadi mau ke Surabaya, dia naik kendaraan, mampir di Semarang, nginep dulu deh semalam di sini, istirahat. Kemudian kan orang musafir bebas, dia tidak berpuasa. Akhirnya dia berpikir, udahlah saya nggak usah puasa. Habis sholat subuh di Masjid Raya Semarang, dia cari sarapan. Dia belum minum, dia cari sarapan, nggak nemu, semuanya tutup, ya. Semuanya tutup. Misalnya hari pertama Ramadan, ya, semuanya tutup. Aduh, nggak dapet nih. Dan saya belum makan dan minum dari tadi. Kalau gitu saya puasa aja lah. Apalagi ini kan Ramadan, ya. Saya masih kuat kayaknya, insya Allah saya puasa. Pertanyaannya, boleh nggak Pak puasanya seperti itu? Kenapa Bu?
Niatnya baru muncul setelah fajar, setelah subuh. Jadi niatnya mendadak. Kalau puasa sunnah boleh. Ya, bapak-bapak habis dari masjid nggak disuguhin di masjid nih, gitu misalnya. Ke rumah, wah nggak ada makanan, nggak ada ini, istri lagi kemana nih katanya, nggak ada. Akhirnya pas dipikir, kan sekarang hari Kamis, sekalian aja lah puasa. Dia baru berpikir itu jam berapa? Jam 7 pagi. Boleh nggak? Boleh kalau puasa sunnah. Ini bedanya, ya. Karena ini ada lagi disebutkan dalam hadis Aisyah, Nabi SAW pernah datang kepada beliau. Beliau bertanya, hal indakum min syai', kalian punya makanan? Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, la, tidak. Kalau begitu kemudian beliau mengatakan, fa inni idzan shaim, kalau begitu aku puasa saja. Dan ini terjadi ketika di waktu duha. Artinya kalau puasa sunnah boleh dadakan. Kalau puasa Ramadan dan puasa wajib lainnya, puasa nadar, puasa qadha, ya, puasa kafarat tidak boleh ngedadak. Harus dia niatkan. Ya. Jadi kalau punya nazar 5 hari, anak saya lulus ujian, saya mau puasa 5 hari, itu harus diniatkan malamnya. Jangan ngedadak, jangan dibilang, sekarang saya puasa Senin Kamis, saya kan ada nazar, udah sekalian aja, nggak boleh. Ya. Dan puasa wajib tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah niatnya. Kemudian alasan-alasan yang memperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, sakit dan lanjut usia. Dan sakit ini ada 2 jenis, ya. Yang pertama adalah, jenis pertama adalah disebutnya oleh para ahli fikih man yurja au ma yurja bur'uhu, yang besar harapan untuk sembuh. Ya. Kemarin kan banyak yang di sini juga bapak-bapak, ya, ada yang chikungunya. Di daerah saya juga, di RW saya banyak juga yang ada yang chikungunya juga. Setengah bulan kan, 2 minggu pekan kena, ya. Nah, tapi itu kan penyakit yang di RT saya itu sampai dia bilang saya sehari itu ada yang saya nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Kan berat itu, istilahnya sampai bed rest gitu ya. Tapi kan banyak besar harapan sembuh. Artinya mungkin setelah 2 pekan, kayak orang tipes juga, asal istirahat benar, asupan gizi baik, insya Allah kan ada kemungkinan sembuh dan nanti dia bisa normal kembali. Maka orang seperti ini dia wajib mengqadha. Hari-hari dia tidak berpuasa. Adapun, ayatnya ini ya, dalil-dalilnya disebutkan dalam Al-Baqarah, kemudian dalam 108-185. Dan ini sakit yang diperbolehkan adalah sakit yang menyengsarakan penderitanya. Nah, ini balik ke kejujuran orang yang tidak puasa, ya. Jangan sampai penyakit-penyakit yang sebenarnya sepele, ringan saja, tapi menjadi sebab dia tidak puasa. Ini biasanya anak muda, ya. Cuman meriang-meriang dikit, ya. Dia kemudian nggak puasa, masih kuat padahal, ya. Nggak puasa 3 hari, kenapa? Sakit pak, sakit apa? Bisul. Nah, ini nggak ada hubungannya, itu kan? Orang-orang seperti ini. Yang kedua adalah jenis sakit yang kedua, man la yurja au ma la yurja bur'uh. Orang yang sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, penyakitnya berat. Ya. Ada salah seorang jemaah cerita istrinya itu punya penyakit gula, harus insulin terus. Pernah berusaha puasa, jam 10 sudah gemeteran, keringat dingin, diterusin sampai jam 1 pingsan, Pak. Ya. Dan selalu gitu, dicoba lagi, itu lagi. Orang seperti ini, dia menurut jumhur mayoritas ulama justru wajib tidak berpuasa. Justru wajib tidak berpuasa. Kok bisa wajib? Ya, ini menurut jumhur mayoritas ulama. Karena hifdzun nafs, menjaga jiwa dalam Islam itu diutamakan. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian lemparkan diri kalian sendiri kepada kebinasaan. Allah juga berfirman, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Jadi kalau jelas-jelas ada bahayanya, tadi kan jam 1 pingsan, justru dia wajib tidak berpuasa. Ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan orang yang seperti ini, artinya kayak dia penyakit tahunan, penyakit berat, ya. Dan ini tidak harus usia lanjut, ya. Na'udzubillah. Ada juga ya kayak tadi yang cerita saya, itu istrinya itu masih 40-an, gitu. Tapi setiap hari udah seperti itu, ya.
Orang seperti ini maka dia membayar fidyah. Kalau akalnya masih ada, tidak ada gangguan pada akalnya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Ya. Juga Imam Bukhari rahimahullah taala pernah berkata, adapun bila laki-laki tua yang sudah tidak mampu berpuasa, ini untuk orang tua yang lemah, ya, maka sungguh Anas ketika sudah tua telah memberi makan satu orang miskin sebagai ganti puasa dari setiap harinya, dan ini berlangsung selama 1 atau 2 tahun. Anas bin Malik pernah membantu, adalah mantan pembantunya Nabi SAW. Dia didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah panjangkanlah usianya, banyakkanlah anaknya, dan juga berkailah hartanya. Maka kata Anas bin Malik, aku diberikan usia yang panjang. Beliau itu meninggal sampai usia 100-an. Dan juga keturunan yang banyak, ya, anak cucunya 100 juga. Anas bin Malik ini harta juga banyak ya, karena berkah doa Nabi SAW. Ya. Nah, beliau di akhir kehidupannya 1 atau 2 tahun beliau sudah tidak mampu berpuasa. Ya ini luar biasa ya, 1-2 tahun ini usianya 100-an. Berarti usia 90-an beliau masih berpuasa. Usia 80-90 masih berpuasa. Ini usia 100-an beliau baru ceritanya sudah nggak kuat. Ya. Akhirnya beliau memberi makan satu orang miskin, dan ada riwayat menyebutkan bahwa beliau mengumpulkan 30 orang miskin untuk makan bersamaan, ya, untuk fidyahnya beliau, ya. Sehingga kata Ibnu Abbas juga radhiyallahu ta'ala anhuma, wanita atau laki-laki tua yang tidak mampu berpuasa hendaknya keduanya memberi makan seorang miskin setiap harinya, ya. Terutama yang sakitnya permanen. Beri makan berapa kali? Kan sehari kita makan 3 kali, cukup sekali saja. Ya, atau makanan pokok sebesar setengah sok. Di sini kita lihat sebanyak setengah sok, gandum atau kurma atau beras atau makanan pokok lainnya. Setengah sok ini menurut penulis kitab diperkirakan sekitar 1,125 kg. Kalau nggak puasa 30 hari tinggal dikalikan saja itu. Dan dia bisa membayar fidyahnya semenjak hari tidak puasa. Hari ini tidak puasa nih nenek saya karena sudah tua, langsung bayar hari itu 1 hari. Ataupun nanti bisa digabungkan di akhir juga boleh, ya. Diberikan fidyahnya seperti itu. Nah, kita perhatikan, ini orang tua yang lemah, tapi akalnya masih nyambung, Bu, ya. Jadi kan kita sebutkan orang tua yang badannya kekar, ya, tubuhnya berotot, ya, 80 tahun atau 70 tahun tapi berotot misalnya. Tapi kalau istrinya datang lari, disangkanya jurik misalnya gitu. Karena dia sudah gangguan memori. Putih-putih saja lah. Baru padahal ibu-ibu baru dari masjid. Nah, ini orang seperti ini tadi tidak wajib. Ya, tidak wajib puasa, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Enggak perlu bayar fidyah. Karena sudah lepas tanggung jawab ini dia, beban syariat dia. Tapi orang yang badannya lemah, tua renta, tapi akalnya masih nyambung. Kalau kita ajak bicara, nyambung, Pak. Apalagi bicara masalah duit. Oh, minta hutang kamu jangan dibayar. Semuanya bisa dirinci sama dia, artinya nyambung. Orang seperti ini, maka dia membayar fidyah. Ya, seperti itu. Ini bedanya. Karena akal itu sangat berpengaruh dalam beban syariat. Kemudian yang kedua adalah safar. Seorang musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib mengqadanya. Di hari-hari dia tidak puasa, ya. Dan dia ada pilihan. Nabi SAW mengatakan in syi'ta fasum, bila engkau mau maka puasalah, ya. Wa in syi'ta fa'aftir, kalau engkau mau silakan tidak berpuasa, ya. Dan yang dimaksud di sini orang yang safar boleh tidak berpuasa, kata para ahli ilmu, adalah safar yang dia niatkan atau safar yang diperbolehkannya, safar yang dimana diperbolehkannya mengqashar sholat. Musafir itu boleh mengqashar sholat, jadi 4 menjadi 2, ya. Yaitu antara lain kriterianya kalau safar yang dia tuju, yang dia niatkan itu setara dengan kira-kira 4 burud
4 burut ini nama kantor pos zaman dulu, ya. Kira-kira jaraknya sekitar 80 kilometeran ke atas. Kalau perjalanan kita niatnya 80 km ke atas, maka disebut musafir. Ke Garut berapa, Pak? 60. Berarti musafir bukan, Pak? Bukan. Ke Tasik 100. Musafir bukan, Pak? Musafir. Ya. Memang ada pendapat, sebagian pendapat, ini pendapat dari mazhab Zahiriyah, ya, bukan di luar dari 4 mazhab. Mereka bilang pokoknya judulnya safar, walaupun mau ke Cimahi, kalau niatnya memang safar, kalau masyarakat bilang itu safar, maka berlaku hukum safar. Yang lebih ekstrim lagi, bahkan kalau sudah keluar dari kampungnya, kalau kampungnya Antapani, maka ke Cicadas juga boleh mengqashar sholat dan juga boleh, ya, karena safar, karena judulnya safar berarti boleh mengqashar sholat dan boleh juga tidak berpuasa, boleh juga tidak sholat Jumat. Mohon maaf ya, kan memang ada yang memahami seperti itu. Ini pemahaman yang tidak tepat sebenarnya, ya. Karena dianggapnya telah keluar dari kampung dia. Dan ketika ditanya, oh kan Nabi SAW pernah sholat di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini sekarang namanya Bir Ali. Kalau bapak-bapak umroh itu ngambil mikot dari kota Madinah, apa namanya? Bir Ali atau Abyar Ali, ya, itu namanya dulu Dzulhulaifah. Jaraknya itu memang dekat dari kota Madinah, sekitar 6 atau 7 km. Nah, berdalil dengan itu, ini Nabi SAW Dzulhulaifah pernah mengqashar sholat. Dijawab oleh mayoritas ulama, ya. Jadi Nabi SAW itu sholat di Dzulhulaifah. Ini anggaplah ini kota Madinah, Dzulhulaifah di sini. Beliau kemudian sholat di sini, di qashar sholat. Kenapa? Karena beliau sebenarnya tujuan beliau ini jauh, lebih dari 4 burut, lebih dari 80 kilometer. Dan memang seseorang sejak kapan dia boleh mengqashar sholat? Misalnya kita ke Tasik, kapan kita boleh mengqashar sholat? Apakah ini saya sudah mau pergi nih ke Tasik, ya, dari Antapani. Tasik arahnya lewat mana, Pak? Tanjung Sari. Apakah saya di ujung Berung sudah boleh mengqashar sholat? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita masih, jadi kalau kampung, istilah meninggalkan kampung halaman atau negerinya ini, istilah ulama sekarang itu disamakan dengan kota, Jadi karena kita masih di kota yang sama, nggak boleh kita di ujung Berung mengqashar sholat, karena kita masih berada di kampung kita. Bolehnya kapan? Kalau sudah keluar dari kota kita. Ketika di Tanjung Sari atau di Jatinangor, boleh kita mengqashar sholat. Tapi kan dekat, iya. Tapi kan tujuan saya sebenarnya saya mau ke Semarang atau ke Tasik. Bisa dipahami, Ben? Jadi jarak yang ditempuh ini mau mencapai 80 km. Beliau kenapa sholat, ya, lebih dari 80 km? Kenapa sholat di Dzulhulaifah yang jaraknya 6-7 kilo? Karena ini sudah dianggap keluar dari kota Madinah. Dzulhulaifah itu sudah dianggap keluar dari kota. Udah nggak ada bangunan. Waktu itu udah nggak ada bangunan, ya. Nah, jadi itu tempat diperbolehkannya beliau atau seorang muslim sudah mengqashar sholat, karena dia sudah dianggap dari luar kota. Ya, kayak tadi kita di Tanjung Sari, di Jatinangor sudah boleh kita mengqashar sholat, walaupun jaraknya mungkin tidak sampai 80 kilo. Kenapa? Karena tujuan kita niatnya perjalanan 80 kilo. Nah, itu yang dijelaskan oleh jumhur mayoritas ulama, ya. Sehingga dalam hal ini kami cenderung pendapat yang mayoritas, bagaimana penulis buku ini, ya. Yang disebut safar itu kalau perjalanannya niat lebih dari 80 km. Dan safar yang membolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah safar yang mubah ataupun yang ibadah. Contohnya apa? Saya mau umroh bulan Ramadan, ya. Umroh bulan Ramadan ini adalah di antara sebaik-baiknya umroh. Nabi SAW katakan kepada seorang sahabiah, "Idza jaa Ramadan, bila datang Ramadan, fa'tamiri, maka hendaklah engkau berumroh. Fa innal umrata fihi, karena umroh di bulan tersebut ta'dilu hajjan, setara dengan haji." Dalam hadis Bukhari disebutkan ta'dilu hajjan ma'i, seperti haji bersamaku dari sisi pahalanya. Haji bersamaku, haji bersama Nabi SAW, ya. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji, tapi pahalanya, ya. Nah, seseorang safar menuju tanah suci apakah boleh? Boleh. Dia di pesawat
tidak ada masalah tidak puasa, jangan nganggap aneh. Ini kok orang mau ibadah tapi malah nggak puasa? Emang diperbolehkan, ini safar ibadah, gitu kan? Bagi juga safar mubah, tujuannya untuk silaturahmi, kemudian untuk apa namanya? Untuk studi, untuk pekerjaan, itu mubah, diperbolehkan. Adapun safar yang tujuan maksiat tidak boleh. Kenapa nggak puasa? Saya safar, mau kemana? Mau ke Bali, ngapain? Mau ke Pantai Sanur. Nggak ada orang Pantai Sanur tadarusan, Pak. Ya. Semua orang tahu Sanur ini mau ngelihat apa gitu. Nah ini tujuannya maksiat. Atau misalnya anak muda dia mau pergi ke Singapura, kenapa? Nggak puasa, kenapa? Mau lihat konser. Sama ini juga nggak boleh, ya maksiat. Juga safar untuk mencari tipu muslihat agar bisa berbuka, sehingga dengan safar dia boleh tidak berpuasa. Jadi maksudnya begini, Pak. Kita kalau sakit, kata orang Sunda biasanya jadi suka makan apa bu? Mamayu ya. Aduh, nuju mamayu nah ya teh. Pas bulan Ramadan, padahal nuju resep-resep nah ya teh. Makan dagingnya. Akhirnya karena dia punya keluasan rezeki, punya fasilitas, kurang kaya kita ke Cirebon supaya bisa makan empal gentong gitu kan. Supaya bisa pulang, karena dia lagi memayu, sehingga dia ngerasa bahwa dengan perjalanan dia ke Cirebon, dia boleh tidak berpuasa. Ya. Kemudian dia wisata kuliner, ya, sengaja, nanti kayak kapeleren heula, saya ke mana, cari marangi dulu katanya kan, terus ke sana kemari. Ya. Ini termasuk yang safar yang disebutnya hilah, tipu muslihat agar bisa berbuka. Ini tentunya tidak diperbolehkan. Dan ini kembali ke niat. Ya, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri, karena ini niat dalam hati. Ya. Kalau musafir tetap puasa, maka puasanya sah. Ya. Dan saya sedikit berikan ringkasan ya dari kitab ini dan beberapa kitab lainnya, ya, mengenai hukum puasa dalam safar ini. Intinya begini, tadi yang safar yang diperbolehkan menurut mayoritas ulama adalah safar yang telah menempuh sekitar 80 km ke atas, atau tujuan dia kira-kira 80 km ke atas. Itu yang pertama. Dalam hal ini berarti ke Jakarta boleh nggak, Pak? Walaupun naik bus, Bapak baru buka WhatsApp, balas 2 jawaban sudah nyampe Halim, boleh nggak? Boleh, karena dia sudah lebih dari 80 km. Ya. Kemudian ya safarnya tadi safar mubah. Kemudian juga jumhur, ya saya bilang mayoritas karena memang ada beda pendapat ulama. Tapi saya dalam hal ini mengambil pendapat jumhur, mayoritas. Menurut mayoritas juga tujuan dia safar itu tidak lebih dari 4 hari dia menetap. Misalnya saya mau kemana, ke Surabaya, ngapain? Ya mau ketemu saudara-saudara berapa hari? 4 hari. Maka dia boleh tidak berpuasa di Surabaya. Tapi ataupun di perjalanan dia menuju Surabaya. Tapi kalau dia niat 7 hari, ini saya sudah beli tiketnya, dia sudah tetapkan. Maka kata para ulama di Surabaya dia tidak boleh untuk tidak berpuasa. Ya kalau dia dapat di fajar maka dia harus ikut berpuasa di sana. Kenapa? Karena dia disebutnya sibhul mukim, seperti orang yang mukim kalau sudah lebih dari 4 hari. Nah ini menurut pendapat jumhur ya. Kalau mungkin ada yang tanya, memang ada beda pendapat, tapi dalam hal ini saya kutip pendapatnya mayoritas jumhur. Ya. Kecuali dia tidak menetapkan. Para ulama katakan mereka sepakat kalau seseorang tidak menetapkan mau kemana, ke Makassar, ngapain? Saya mau nagih hutang ke teman saya. Ya. Berapa lama? Nggak tahu. Pokoknya kalau saya ketemu dia, saya langsung balik ke Bandung. Kalau sehari ketemu, saya balik. Tapi kalau 2 minggu nggak ketemu, saya tetap cari dia. Misalnya seperti itu. Artinya kan dia belum menetapkan. Nah orang seperti ini, walaupun dia tinggal di Makassar lebih dari 4 hari, dia boleh tetap mengqashar sholat dan juga boleh untuk tidak berpuasa karena dia belum menetapkan. Ini para ulama fahami dari apa yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau membebaskan Makkah. Beliau di sana sekitar 15 atau 19 hari. Ya ada 2 versi. Tapi intinya beliau mengqashar sholatnya. Walaupun ini Makkah itu kampung halamannya, tapi sudah bukan menjadi kampung halamannya karena beliau pindah ke Madinah. Ya, domisili beliau Madinah. Ya, jadi nggak dianggap walaupun Mekah ini kota kelahirannya tetap bukan dianggap kotanya, sehingga beliau tetap mengqashar sholat. Ya. Dan beliau kenapa sampai belasan hari mengqashar sholat? Karena beliau tidak menetapkan kapan pulang. Orang lagi peperangan, ya, lagi menguasai daerah. Jadi ketika selesai baru pulang.
Sehingga tadi kata para ulama, kalau posisinya kita tidak menentukan, maka kita boleh untuk tidak kita mengkosor sholat ataupun tidak berpuasa. Lalu kemudian para ulama sebutkan, ini kalau mereka sepakat, kalau perjalanannya memberatkan, maka yang afdol bagi dia adalah tidak berpuasa. Tapi kalau ringan seperti tadi naik bus, maka yang afdol menurut Imam Ahmad adalah tetap tidak berpuasa. Kenapa? Karena itu rukhsah, keringan dari Allah. Nabi Musa mengatakan rukhsah itu shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, sedekah yang Allah sedekahkan bagi kalian. Faqbilu au faqbalu shadaqata, maka terimalah sedekahnya. Ini menurut Imam Ahmad. Sehingga yang afdal menurut beliau kalau ringan, seseorang hendaknya tidak puasa. Tapi menurut jumhur mayoritas ulama selain beliau, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan yang afdal kalau ringan adalah tetap berpuasa. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum, dan bila kau berpuasa itu lebih baik. Nah, ini kita bisa pahami. Dan tidak perlu kalau seseorang pilih puasa, ya tidak puasa juga boleh juga. Artinya ini afdol. Afdol ini bukan berarti wajib. Kalau dia mengambil pendapat mayoritas ulama, afdol puasa, tapi dia milih untuk tidak puasa, maka itu pun diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan Bu. Selama di Jakarta boleh kalau secara jarak ibu sudah menempuh jaraknya, sudah memenuhi syaratnya. Kalau ibu tergantung ibu niatnya tadi berapa hari. Kalau ibu lebih dari atau kurang dari 4 hari dan kurang, maka ibu boleh di Jakarta ibu menjama dan mengqashar sholat. Ya, kalau ibu niatnya 4 hari maksimal. Kalau ibu belum meniatkan, saya nggak tahu lah gimana anak saya aja nganter kapan bisanya, gitu kan? Ibu sampai 7 hari seperti itu bisa, lebih dari 4 hari. Kalau ibu tidak ada kepastian kapan pulangnya, ya. Tapi kalau ibu sudah menetapkan, saya 7 hari ini tiket busnya udah dibeli untuk pulang, maka saat itu ibu sudah seperti simpul mukim, seperti orang yang mukim, sehingga ketika di Jakarta ibu harus seperti biasa saja sholat. Itu bedanya. Makanya niat itu berpengaruh sekali dalam fikih. Kata Imam Syafi'i, niat itu masuk ke 70 bab fikih. Nah, ini kan tadi masalah itu kan kembali ke niat dia. Ya, dia menetapkan, dia tidak menetapkan, itu kan ada di hati. Ya. Jadi itu kembali ke niat, Bu, ya. Kalau dia niat lebih dari 4 hari dan dia menetapkan, maka dia seperti orang mukim. Tapi kalau dia belum berniat kapan pulangnya, ya, atau dia berniat hanya 4 hari atau kurang dari itu, maka boleh dia menjama dan mengqashar. Seperti itu, Bu, ya. Allahu a'lam. Selama 7 hari itu kalau udah tertuang 7 hari Ibu tidak niat kapan, ibu belum tahu kapan pulangnya atau sudah ditentukan? kalau udah tahu kalau seminggu berarti selama seminggu itu Tidak boleh. Kalau menurut jumhur tidak boleh. Kalau ibu sudah menetapkan saya memang cuma 7 hari. Kalau ibu sudah mengazamkan, maka menurut jumhur tidak boleh. Bisa dipahami, Bu? Kalau menurut jumhur tidak boleh, menurut mayoritas ulama nggak boleh. jadi sholatnya biasa aja. Sholatnya biasa. Tapi kalau ibu perjalanan menuju Jakarta, karena kan perjalanan cuma bentar-bentar saja, itu boleh. Tapi ketika di Jakarta, ibu tidak boleh. Ya. Tapi nanti perinciannya ini akan datang di bab tentang jama dan qashar, ya. Karena itu nanti ada hal-hal yang bisa berubah juga. Seperti orang yang misalnya di Jakarta, dia bahkan mukim, tapi dia terjebak kemacetan dan dia nggak bisa keluar. Misalnya keluar dari kantornya jam 5, masuk ke Jalan Kuningan, itu benar-benar terjebak, nggak bisa keluar sama sekali kecuali jam 7:30. Maka dia maghrib dia di atas, ya, apakah boleh dia menjama? Sejumlah ulama kontemporer mengatakan dalam kasus seperti ini dia diperbolehkan, tapi tidak boleh diqashar.
tidak boleh dikosor. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan apabila ada diskusi atau pertanyaan lagi. Silakan Bu. Ya, kalau ditempatkan kerja di suatu daerah, misalnya penugasan, bolak-baliknya seperti apa Bu? Oh ya, itu kalau seperti itu seperti dia simpul mukim. Artinya saya kerja di mana? Di Jakarta. Senin sampai Jumat saya di Jakarta. Ya, tapi nanti Jumat siang saya pulang PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Ya. Orang seperti ini ya sama, dia di Jakarta statusnya seperti mukim, simpul mukim. Ya, apalagi dia lebih dari 4 hari dan itu berulang terus. Artinya dia sudah menetapkan memang lebih dari 4 hari. Maka di Jakarta dia sholatnya biasa. Ya. Kalau di Bandung ya karena dia memang ahlu Bandung, penduduk Bandung. Seperti itu ya. Silakan bila ditanyakan lagi sebelum saya tutup kalau apabila ada pertanyaan. Ya. Kalau umpama kita sahur ayam mungkin tanggal 13, 14, 15, datangnya tanggal 14 ada undangan, apakah boleh itu ditukar hari yang lain? Ya. Apakah boleh ditukar? Pertama, orang yang berpuasa sunnah itu seperti raja bagi dirinya sendiri. Karena Nabi SAW dia kalau dia mau buka, kalau tidak masalah bagi dia. Ya. Sehingga ibu kalau mau berbuka, apalagi undangannya pas makanan yang ibu sukai, kumadai gitu kan, nah, pepes, ikan mas, ikan gurame, wah ini kapan lagi gitu kan? Silahkan. Apakah kemudian bisa dengan puasa yang lainnya digantikan? Bisa, ya artinya sejumlah ulama mengatakan Nabi SAW itu di antara urutan puasa itu kan puasa sunnah itu yang paling afdal adalah puasa Daud kalau seseorang mampu tapi tidak perlu memaksakan. Kemudian puasa Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid atau 3 hari di 1 bulan. Yang afdal dari 3 hari 1 bulan ini adalah di pertengahan Ayyamul Bid, hari-hari putih, karena saat itu bulan lagi purnama, lagi putih-putih, sehingga disebut Ayyamul Bid, itu artinya putih. Ya, ini yang afdal. Tapi Nabi SAW disebutkan dalam sejumlah riwayat hadis bahwa beliau terkadang melakukannya di awal, terkadang di akhir. Yang penting beliau mensyaratkan ya 3 hari minimal puasa. Jadi kalau ibu memang tidak bisa, ibu bisa nanti di hari yang lain. Karena itu afdoliyah, bukan menunjukkan syarat sah. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin bisa sampaikan. Kami sampaikan semoga memberikan manfaat dan juga semoga Allah yang Maha mendengar doa-doa kita, menyampaikan usia kita di Ramadan yang tinggal sebulan ini, karena tidak ada yang bisa menjamin kita bisa sahur dan berbuka nanti bahkan di hari pertama bersama keluarga kita. Tidak ada jaminan sama sekali. Kita berharap semoga Allah menyampaikan dalam keadaan sehat dan selamat, dan juga Allah memberikan kita taufik untuk bisa beramal dengan amalan terbaik di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.